Pernah nggak sih kalian mikir kenapa rumah Peppa Pig ada di atas bukit kayak kastil Dracula? Serem banget, aku kabur ah. Atau kenapa di dalamnya kelihatan seperti rumah mewah yang gak ada habisnya? Nah teman-teman, ini dia beberapa misteri dari rumah Peppa Pig. Tapi tetap di sini kalau kalian mau tahu misteri-misteri yang paling bikin otak ngeblank. Kalau kalian belum tahu, di tahun 2023 ada seseorang yang gak terlalu banyak kerjaan menemukan sebuah rumah di tengah ladang yang mirip banget sama rumah Peppa Pig. Sesaat orang itu mengira dia kebanyakan makan jamur Mario, tapi dia sadar kalau itu benar-benar rumah Peppa Pig di dunia nyata. Rumah itu punya atap merah khasnya, bentuk segitiga, dan tentu saja berada di tengah bukit karena sepertinya itu tempat favorit para babi kecil. Dan ya, kalian tahu sendiri bagaimana kita. Setelah itu, banyak orang mulai berpikir kalau rumah Peppa Pig ada di dunia nyata, apalagi dari dunia itu. Ternyata ada juga. Dan boom teman-teman, kita langsung seperti kecanduan Coca-Cola mencari apa lagi yang mungkin nyata. Karena pada awalnya semuanya terlihat sangat polos. Itu Peppa Pig, ibu babi, George dan ayahnya yang kelihatannya mau kena serangan jantung waktu naik bukit. Dan aja. Tapi kenapa sih dari luar rumah Peppa kelihatan seperti rumah kecil yang sederhana? Di sini sepertinya cuma muat satu tempat tidur dan satu blender. Tapi di dalamnya ada ruang tamu, dapur, ruang makan, tangga yang gak ada habisnya. Dan masih ada ruang buat Peppa Pig nyungsep. Nggak masuk akal, maksudku gimana mereka bisa begitu? Kenapa rumahku nggak kayak gitu bro? Apa rumahnya dibangun sama Dr. Strange? Soalnya kalau kamu lihat rumahnya dari luar, nggak bakal muat bahkan buat George sama dinosaurusnya. Dan ini belum yang paling aneh. Soalnya di salah satu episode, Mama Pig nyebut sesuatu yang gak nyambung sama sekali. Dia bilang ada senter di ruang bawah tanah. Kayaknya ada senter di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah, lakukan saja sendiri. Anak kurang ajar. Di sini nggak ada yang jadi pegawaimu. Lakukan sendiri. Ruang bawah tanah. Saya ulangi, ruang bawah tanah. Kamu bilang rumah kecil di atas bukit yang bentuknya kayak segitiga lipatan jelek itu punya ruang bawah tanah. Di mana? Di bawah bukit, di dalam gunung. Karena kalau begitu kita sudah nggak ngomongin rumah lagi. Itu lebih kayak bunker Soviet yang super besar. Mama Pig ngomongnya kayak itu hal biasa. Seolah-olah semua keluarga babi punya ruang bawah tanah di bawah bukit. Enggak bu, coba jelasin ke saya. Tolong, ada yang bisa jelasin nggak? Terus ada lagi episode lain yang bikin semuanya makin parah. Episode rumah mobil. Keluarganya masuk ke camper yang dari luar kelihatan kecil. Tapi di dalamnya ada tempat tidur, ruang, tempat penyimpanan, dan segala macam. Maksudnya rumah mobil itu juga punya sindrom pabrik Poppy Playtime. Dan Peppa gak takut. Jadi sihir Inggris macam apa ini? Dan yang paling gila, Peppa bilang itu mirip sama rumahnya. Rumah model ini seperti rumah kecil kita. Lucu banget. Dan dia sudah tinggal di rumah yang melanggar hukum fisika setiap hari. Bagi Peppa, masuk ke ruang yang mustahil itu seperti bilang iya, seperti rumahku. Mungkin yang kita lihat di atas bukit itu cuma pintu masuknya saja. Tapi rumah aslinya ada di bawah, di dalam bukit versi babi-babi kaya. Soalnya, coba bayangin deh, berapa biaya buat negali sebuah bukit. Maksudnya mereka pakai mesin terbang atau gimana? Ini satu-satunya cara yang menurutku masuk akal buat ruang bawah tanahnya. Jadi rumah Peppa itu bukan di atas bukit. Rumahnya ada di dalam bukit. Maksudnya rumah Peppa itu bukit teman-teman. Tapi tunggu dulu, soalnya seluruh desanya juga aneh banget. Kalian pernah sadar nggak kalau hampir semua rumah di Peppa Pig itu ada di atas bukit? Gak ada yang tinggal di jalan biasa, gak ada rumah yang berdempetan. Semua tinggalnya terpisah di tempat tinggi, seolah-olah desanya didesain anti tsunami. Dan disitulah masuk episode banjir. Di episode itu kita bisa lihat turun air bah seperti zaman Nabi Nuh. Airnya naik terus, makin tinggi. Dan sesaat kelihatannya semuanya bakal kebanjiran. Tapi airnya nggak pernah sampai ke rumah Peppa. Soalnya rumahnya terlalu tinggi. Dan bukan cuma rumah Peppa aja, rumah yang lain juga. Seolah-olah mantap. Seolah-olah seorang nabi sudah meramalkan kalau suatu saat desa itu bakal kebanjiran. Lalu ada lagi hal yang lebih mencurigakan. Nama desanya.
Karena tempat itu namanya bukan seperti perkebunan babi atau desa san babi kecil terpencil. Bukan, namanya Peppa Town. Apa? Maaf? Kenapa satu kota dinamai dari seorang anak perempuan gila berumur 4 tahun? Bayangkan kalau kotamu dinamai Kevinlandia. Apa kabar? Kami di sini di episode Kevinlandia. Brandonopolis, apa-apaan ini bro? Jadi pertanyaannya, kenapa Peppa begitu penting? Dan disinilah semuanya jadi makin aneh. Karena Peppa tidak berperilaku seperti anak normal. Peppa suka memberi perintah, mengkoreksi orang dewasa, dan merasa dirinya adalah diktator di tempat itu. Dan yang paling parah, semua orang menuruti dia. Ada satu episode di mana dia bertemu dengan Ratu Inggris, dan dia menyapanya begitu saja tanpa sungkan. Seolah-olah mereka sudah berteman dekat selama bertahun-tahun. Peppa datang menemui sang ratu, dan pada dasarnya dia berkata, "Anda harus masuk ke kubangan lumpur, tidak?" Tidak boleh menghindari kubangan lumpur. Harus melompat ke dalamnya. Berhenti! Harus pakai sepatu bot. Dan sang ratu menuruti perintahnya. Bayangkan saja, umur 4 tahun sudah memberi instruksi kepada monarki Inggris. Dan yang menarik, sang ratu tidak marah, dia hanya menurut saja. Jadi ada dua kemungkinan, entah sang ratu sedang dalam mode rendah hati, atau Peppa punya status yang tidak kita mengerti. Halo teman-teman, kita sedang ada di introku. 3, 1. Mungkin keluarganya yang mendirikan desa ini. Ini sudah cukup aneh teman-teman. Dan dari sini muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Peppa Pig sampai mereka memutuskan untuk tinggal di atas awan? Apakah kalian pikir pernah terjadi banjir besar sehingga mereka memutuskan untuk membangun rumah di puncak bukit? Karena jika kalian perhatikan lebih dekat, desain desa dan penataannya tampak cukup strategis di puncak sebuah bukit. Saya rasa tidak akan ada predator yang datang, bahkan banjir pun tidak berhasil mencapai satu pun rumah. Jadi sebenarnya semua babi kecil ini memang sudah punya akal, dan itulah sebabnya semua rumah di sini seperti itu. Kemungkinan besar nenek moyang keluarga Pig yang merekomendasikan hal ini. Dan karena alasan itulah, untuk menghormati keluarga Pig, desa ini dinamai seperti itu. Bukan hanya karena Peppa merasa dirinya ratu yang berkuasa di desa ini. Dan ini adalah penjelasan logis yang saya temukan untuk misteri-misteri ini. Yang sama sekali tidak bisa saya jelaskan adalah betapa besarnya rumah-rumah itu di dalamnya. Jadi beritahu saya jika kalian ingin melihat seberapa besar rumah Peppa Pig di dunia nyata dalam sebuah video. Tapi ya, ini adalah salah satu hal paling aneh yang kami temukan di dunia Peppa Pig. Tinggalkan komentar jika kalian tahu hal-hal aneh lainnya. Atau jika kalian ingin melihat video tentang kesalahan paling konyol di Peppa Pig, kami akan membaca komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.